Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sarasian yang berbahagia, alhamdulillah sore ini menjelang buka puasa kita mendapatkan pencerahan dan insya Allah dari Kang Lukman Hakim dalam rangka mencari makna hikmah dari para tokoh inspirator kita, khusus Muhammad Nasir. Ya, karena itu mari kita mulai dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya barangkali Kang Lukman bisa melanjutkan diskusi kita yang kemarin ya. Silakan Kang Lukman. Oke, lanjut terus. Kita lanjut terus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat Sarasehan rahimahullah. Sesudah PDRI mengembalikan mandat yang tidak pernah diterimanya itu kepada pemerintah Republik Indonesia di Jogja, maka pemerintah Republik Indonesia segera mempersiapkan diri untuk hadir di konferensi meja bundar KMB di Den Haag, Belanda. Pada tanggal 24 Juli tahun 1949, terbentuklah Menteri Muhammad Hatta, Wakil Ketua Mr. Muhammad Rum, anggota-anggotanya Dr. Sudarsono, Dr. Sukiman Wiryasamjoyo, Dr. J. Lemana, Mr. Ali Sakur Amijoyo, Mr. Zuyono Hadinoto, Kolonel T.B. Simatupang, Insinyur Juanda, Profesor Mr. Dr. Supomo, dan R. Margono Joyo Hadikusumo. Profesor Margono kemudian digantikan oleh putranya, Dr. Sumitro Joyo Hadikusumo. Para delegasi ditetapkan sebagai menteri negara. Selain delegasi RI ke Den Haag, di dalam negeri juga dibentuk delegasi untuk menghadapi perundingan di Indonesia. Jadi perundingan itu ada dua, di Den Haag, di Jakarta juga ada. Untuk delegasi RI di Indonesia, delegasinya terdiri atas Ketua Mr. Susanto Tirto Projo, dengan para anggota Insinyur Laoh, Mr. Wong Sonegoro, Mr. Ali Budiarjo, Muhammad Natsir, Mr. Latuh Harhari, dan Mr. Sultan Muhammad Rashid. Kedudukan Hatta sebagai ketua delegasi ke KMB kali ini sangat kuat. Hatta datang ke KMB bukan saja sebagai wakil presiden, sekaligus Perdana Menteri RI, tetapi juga sebagai wakil presiden dari suatu pemerintahan negara yang kedudukannya dipulihkan oleh Dewan Keamanan PBB. Jadi di belakang Hatta, di belakang delegasi Indonesia itu ada Perserikatan Bangsa-Bangsa. Nah, selain Indonesia dan Belanda, ada peserta ketiga di KMB itu, yaitu apa yang kita sebut sebagai Badan Permusyawaratan Negara Bagian, Bijeenkomst Federal Overleg, BFO. Jadi itu negara-negara bagian yang ya kita tahu negara-negara bagian itu kan dibentuk oleh Panmuk oleh Belanda.
Nah, negara-negara bagian itu dia bergabung dalam BFO, Badan Musyawarah Negara Bagian. Dia hadir sendiri itu. Jadi ada delegasi Indonesia, ada delegasi Belanda, ada delegasi BFO. Nah, pemerintah Indonesia kemudian berpendapat, ya daripada kita menghadapi di Den Haag nanti itu dua front, menghadapi Belanda dan BFO, lebih bagus BFO ini kita ajak berunding dulu di sini. Maka sebelum berangkat ke Den Haag, di Indonesia lebih dulu diadakan konferensi inter-Indonesia. Pada tanggal 16 Juli, BFO menerima usul dari Presiden Soekarno itu untuk mengadakan konferensi inter-Indonesia di Jogja, tanggal 19 sampai 22 Juli, dan di Jakarta, tanggal 31 Juli sampai tanggal 2 Agustus 1949. Jadi delegasi RI bertemu dengan delegasi negara-negara bagian itu. Alhamdulillah, hasil konferensi inter-Indonesia itu positif. Di antara hasilnya, itu ada banyak ya, keputusan disepakati konferensi itu meliputi 12 pokok kesepakatan di bidang keuangan perekonomian, meliputi perekonomian, keuangan, dan pokok khusus keamanan, meliputi 9 butir kesepakatan, kebudayaan, meliputi pengajaran pendidikan agama dan umum. Jadi 12 pokok kesepakatan. Kalau diringkas, maka konferensi inter-Indonesia itu menghasilkan 5 pokok kesimpulan. Pertama, negara Indonesia Serikat menjadi Republik Indonesia Serikat. Kedua, konferensi inter-Indonesia setuju bendera kebangsaan tetap bendera merah putih. Ketiga, bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Keempat, lagu Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan. Kelima, Ya. Kelima itu 17 Agustus diakui sebagai hari nasional. Jadi dengan tambahan modal 5 kesepakatan ini, Wakil Presiden Hatta berangkat ke Den Haag. Mulai konferensi dibuka secara resmi pada tanggal 23 Agustus dan ditutup tanggal 2 November 1949. Jadi konferensi meja bundar itu berlangsung 2 bulan. Ya, 3 Agustus sampai 2 November. 2 bulan lebih, beberapa hari lah. Yang paling pokok dari hasil KMB ialah penyerahan kedaulatan Belanda di Indonesia kepada negara Republik Indonesia Serikat. Dalam rangka itu, nah ini penting ini untuk diketahui bersama, kita ini kan kadang-kadang dijejali juga oleh tahyul-tahyul negara. Jadi negara ini nggak boleh bubar, begitu misalnya. Ternyata sejarah itu membuktikan bahwa Republik Indonesia itu pernah bubar. Jadi ketika berdiri negara Republik Indonesia Serikat, maka Republik Indonesia di Jogja, Republik Indonesia kan di Jogja, yang dipimpin oleh Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta itu, ibu kota di Jogja. Nah, negara Republik Indonesia yang di Jogja itu menyerahkan kedaulatannya kepada RIS. Maka RI hanya menjadi negara bagian. Itu diserahkan. Dengan sadar dan terencana, RI menyerahkan kedaulatannya kepada negara Republik Indonesia Serikat. Itu. Jadi Republik Indonesia ini pernah bubar. Itu sejarah, itu nggak bisa dibantah. Kemudian
karena Soekarno terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia Serikat, maka jabatan Presiden di Republik Indonesia diberikanlah kepada Mr. Assaat dengan sebutan Acting Presiden, pelaksana tugas Presiden. Assaat ini sebelumnya maka Prawoto ditunjuk menjadi ketua KNIP, sekaligus ketua Badan Pekerja KNIP, ketua parlemen. Jadi dua orang inilah yang menjadi penjaga gawang Republik Indonesia ketika Soekarno meninggalkan Republik Indonesia untuk menjadi Presiden Republik Indonesia Serikat. Itu jasa terbesar, ini agak melompat sedikit, jasa terbesar Assaat itu yang tidak boleh dilupakan oleh para alumni Universitas Gadjah Mada adalah kekehnya dia mempertahankan supaya UGM itu tetap ada di Jogja. Jadi kan ketika nanti sudah diakui kedaulatan itu, ibu kota kita kan pindah tuh dari Jogja pindah lagi ke Jakarta. Maka ada yang berpendapat, ya karena Jogja bukan lagi ibu kota, maka Gadjah Mada itu tutup saja. Karena Jogja menjadi kota besar biasa saja, bukan ibu kota. Disitulah Assaat mempertahankan. Jadi sehari sebelum penyerahan kedaulatan, dia resmikan Universitas Gadjah Mada. Jadi sampai dia dibawa ke sidang kabinet, dia pertahankan di sidang kabinet. Jadi buat orang Jogja, buat alumni Gadjah Mada, itu peranan Assaat yang tidak boleh dilupakan. Nah, dalam garis besarnya, KMB itu menghasilkan 4 hal sebagai berikut. Pertama, Kerajaan Belanda dan Republik Indonesia Serikat setuju membentuk uni yang longgar antara negeri Belanda dengan RIS, dengan Ratu Belanda sebagai pimpinan simbolis. Yang kedua, Soekarno dan Muhammad Hatta akan menjadi presiden dan wakil presiden. Dan antara tahun 49 sampai tahun 1950, Hatta akan merangkap menjadi Perdana Menteri RIS. Selain Wapres, dia merangkap. Ketiga, Belanda masih akan mempertahankan Irian Barat, sekarang Papua, dan tidak ikut dalam RIS sampai ada perundingan lebih lanjut. Jadi nggak ada itu time frame-nya itu. Jadi misalnya bukan sampai misalnya sampai tahun depan, enggak. Sampai ada perundingan lebih lanjut. Perundingan itu kan bisa cepat bisa lambat. Keempat, nah ini yang kurang ajar ini. Pemerintah RIS harus menanggung hutang pemerintah Hindia Belanda sebesar 4,5 miliar gulden. Itu hutang untuk membiayai peperangan Belanda melawan para Lanjut soal tadi, ya. itu hutang apa ngebayarnya sekitar 2.000 triliun itu ya? Iya, 4,5 miliar gulden. Nah, jadi sesudah itu KMB dilaporkan ke KNIP, itu diterima dengan 226 setuju, 62 menolak, dan 31 absen. Jadi memang dia diterima oleh mayoritas, 226. Lalu pada tanggal 16 Desember tahun 1949,
di Gedung Kepatihan Jogja, 16 wakil negara bagian, artinya termasuk RI, melakukan pemilihan Presiden RIS dengan suara bulat. Presiden RI, Insinyur Soekarno, dipilih menjadi Presiden RIS. Kemudian Presiden Soekarno menunjuk 4 orang menjadi formatur untuk membentuk kabinet RIS. Formaturnya terdiri dari 2 orang mewakili RI, yaitu Muhammad Hatta dan Sultan Hamengkubuwono IX. 2 orang mewakili golongan federalis, yaitu Anak Agung Gede Agung dan Sultan Hamid II dari Pontianak. Pada tanggal 19 Desember, diumumkan susunan kabinet RIS dipimpin oleh Perdana Menteri Muhammad Hatta. Nah, program pertama kabinet RIS ialah menyelenggarakan supaya pemindahan kekuasaan ke tangan bangsa Indonesia di seluruh Indonesia terjadi dengan seksama. Mengusahakan reorganisasi tentara kerajaan Belanda dan pembentukan angkatan perang RIS serta pengembalian tentara Belanda ke negerinya dalam waktu yang sesingkat-singkat. Nah, kemudian pada tanggal sesudah Presiden Soekarno terpilih menjadi presiden, maka pada tanggal 4 Januari, pada tanggal enggak lama setelah itu, maka Presiden Soekarno menyerahkan jabatan kepada Mr. Assaat. Sebagai pemangku jabatan Presiden RI pada 4 Januari tahun 50, Mr. Assaat menunjuk Mr. Susanto Januari 27 Desember 1949, terjadilah peristiwa sangat penting dan bersejarah buat bangsa kita. 27 Desember tahun 49. Pertama, di Amsterdam dilakukan upacara penyerahan kedaulatan Kerajaan Belanda kepada Republik Indonesia Serikat. Di Istana Gambir, Istana Merdeka itu, dulu namanya Istana Gambir, dilakukan penyerahan pemerintahan Hindia Belanda kepada RIS. Ketiga, ini masih 27 Desember tahun 49. Di Yogyakarta dilakukan upacara pelantikan Mr. Assaat sebagai pemangku jabatan Republik Indonesia. Dan Prawoto Mangkusasmito sebagai pejabat Ketua Badan Pekerja Kerja. Keempat, pada hari itu, pada tanggal 27 Desember 1949, dilakukan penyerahan kedaulatan Republik Indonesia kepada RIS. Artinya 27 Desember 49 itu, Republik Indonesia yang diproklamasikan 17 Agustus 45 bubar. Karena diserahkan kepada RIS. Tanggal 28 besoknya Bung Karno berangkat ke Jakarta untuk menunaikan tugas sebagai Presiden RIS. Sebagai pemangku jabatan Presiden RI pada tanggal 4 Januari 1950, Mr. Assaat menunjuk Mr. Susanto Tirtoprojo, Muhammad Natsir, dan Dr. Abdul Halim menjadi formatur Kabinet RI yang bersifat nasional. Bung Hatta meminta supaya Natsir menjadi Perdana Menteri RI di Jogja. Ya, tapi Pak Nasir
menolak. Karena merasa tugas dia sebagai ketua fraksi lebih bermanfaat ketimbang menjadi Presiden RI di Jogja. Nah, salah satu hasil KMB yang kontroversial itu tidak diserahkannya Irian Barat kepada Indonesia. Karena itulah kemudian Natsir menolak ketika diminta oleh Hatta menjadi Menteri Penerangan. Istilah Pak Natsir, ya bagaimana mungkin saya harus mendagangkan kue yang saya sendiri nggak suka kue itu. Dibujuk Bung Karno, Pak Natsir tetap nggak mau. Tidak bisa ketika Natsir berhenti. Lebih baik 10 menteri berhenti daripada seorang Natsir, kata Soekarno. Tapi Natsir tetap pada pendiriannya. Karena Natsir tidak bersedia menjadi menteri, maka Bung Hatta kemudian meminta Natsir dan Sultan Hamengkubuwono ke-9 pergi ke daerah-daerah untuk merapatkan hubungan RIS dengan negara-negara baru. Natsir yang 17 tahun tinggal di Bandung dan sudah dianggap sebagai orang Bandung, diminta pergi ke Pasundan. Walaupun tidak lagi menjabat menteri, tetapi komunikasi Natsir dengan negara Pasundan itu tetap baik. Hubungannya tetap bagus. Jadi karena itu Natsir lebih banyak berhubungan dengan masyarakat dan Hamengkubuwono berhubungan dengan para pemimpin pemerintahan di Pasundan. Nah, pada masa inilah yang sebenarnya sudah kita bicarakan juga beberapa tahun lalu. Pada kesempatan inilah kemudian Natsir berkomunikasi dengan Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo. Yang dalam kabinet Amir Sarifuddin, Kartosuwiryo ditunjuk menjadi Menteri Muda Pertahanan. Kartosuwiryo itu murid Haji Umar Said Cokro Aminoto. Kemudian memimpin Darul Islam. Dan Natsir sudah mengenal Kartosuwiryo ini sejak masih sekolah di AMS Bandung. Karena Kartosuwiryo sering datang ke rumah Ustadz Hasan. Di situ berkenalan dan berdiskusi lalu menjadi akrab. Di masa itu situasi Jawa Barat sangat unik. Pokok soalnya ialah perjanjian Renville. Perjanjian itu memaksa TNI untuk hijrah dari Jawa Barat ke Jogja. Orang Jawa Barat merasa ditinggalkan oleh TNI. Antara tanggal 6 sampai 23 Februari ya. Jadi di masa itu situasi Jawa Barat memang unik. Ya. Pokok persoalannya ialah perjanjian Renville. Perjanjian itu memaksa TNI untuk hijrah dari Jawa Barat ke Jogja. Orang Jawa Barat merasa ditinggal oleh TNI. Antara tanggal 6 sampai 23 Februari 48, 35.000 anggota TNI harus dikeluarkan dari kantong-kantong gerilya dari basis pertahanan RI di Jawa Barat. Rakyat Jawa Barat bertanya-tanya mengapa TNI sampai hati meninggalkan mereka. Bagaimanakah rakyat Jawa Barat dapat mempertahankan wilayah ini? Jadi perasaan heran, jengkel, dan marah karena merasa ditinggalkan oleh TNI, itu berkecamuk di hati rakyat Jawa Barat. Sementara itu sejak tanggal 4 Mei tahun 47 telah terbentuk negara Pasundan. Karena kan Jawa Barat bukan wilayah RI. Renville. Ya,
sejak 4 Mei 47 telah terbentuk negara Pasundan dipimpin Surya Kartalegawa, Bupati Garut sebagai presiden. Pada bulan Maret 48, RAA Wiranata Kusuma, Ketua Dewan Pertimbangan Agung, diangkat menjadi wali negara Pasundan. Rakyat Jawa Barat menyambut dingin pembentukan negara Pasundan itu. Jadi ada presiden, ada wali negara. Di sekitar masa-masa inilah Kartosuwiryo mendirikan Majelis Islam dan membentuk Tentara Islam Indonesia. Sebagai ketua Majelis Islam, Kartosuwiryo bolak-balik ke Jogja. Antara lain bertemu dengan Wakil Presiden Hatta untuk membicarakan keadaan Jawa Barat yang ditinggalkan oleh TNI dan tidak mau ikut negara Pasundan. Jadi walaupun ditinggalkan oleh TNI, tetapi rakyat Jawa Barat tidak mau ikut negara Pasundan. Nah, Bung Hatta kemudian memberi bantuan kepada Kartosuwiryo. Supaya Kartosuwiryo bisa mendinginkan perasaan orang-orang Jawa Barat yang merasa ditinggalkan oleh TNI dan Republik. Kalau Kartosuwiryo ke Jogja, biasanya dia minta anggaran ke Bung Hatta. Dan secara tidak resmi, Bung Hatta memberi bantuan dalam bentuk makanan atau keperluan sosial untuk orang-orang yang di hutan. Kartosuwiryo tampil ke depan untuk mempertahankan Jawa Barat. Dia pulang balik ke Jogja dan langsung menemui Wakil Presiden Hatta. 3 kekuasaan berdiri di Jawa Barat. Masing-masing dengan aparat sipil dan militernya. Ada negara Pasundan yang menguasai kota-kota dan dilindungi oleh tentara Belanda. Ada tentara Islam Indonesia yang dibentuk oleh Kartosuwiryo sebagai kekuatan bersenjata yang melakukan perlawanan mengimbangi tentara Belanda. Dan TNI yang melakukan penyusupan melalui celah-celah yang masih terbuka. Dalam situasi seperti itu, tidak terhindarkan terjadinya insiden antara TNI dengan PII. Nah, gitu. Jadi itu soalnya. Menjelang diproklamasikan Darul Islam oleh Kartosuwiryo pada Agustus 49, Natsir sedang berada di Hotel Homan, Bandung. Sebelumnya Natsir sudah bertemu dengan Ustadz Hasan. Kepada gurunya itu Natsir meminta kesediaan Hasan untuk menyampaikan surat kepada Kartosuwiryo. Surat yang ditulis tangan itu berisi permintaan Natsir supaya Kartosuwiryo membatalkan rencana memproklamasikan Darul Islam dan mengajak Kartosuwiryo kembali ke pangkuan Republik Indonesia. Jadi memang ada bukan sekedar miss tapi dis. Kartosuwiryo tidak tahu bahwa sudah ada perubahan gitu. Dia menganggap Indonesia sudah nggak ada. Karena sudah nggak ada, ya harus diisi. Dan itu Hatta setuju membentuk tentara Islam Indonesia. Ini sekedar tambahan, misalnya begini. Ketika Jawa Barat ditinggalkan oleh tentara, di Sukabumi misalnya, di Sukabumi itu kemudian masuk Laskar Bambu Runcing. Bambu Runcing ini orientasinya komunis. Pekerjaannya meneror para kiai dan alim ulama. Para kiai ini bingung. Nah ini gimana? Kepada siapa kami harus meminta tolong? Tokoh utama di Sukabumi itu Kiai Haji Ahmad Sanusi. Haji Ahmad Sanusi ikut hijrah juga ke Jogja.
Maka dalam situasi di tengah teror Laskar Bambu Runcing itu, ulama Sukabumi kirim kurir lah ke Ajengan Sanusi, minta bantuan. Jawab Ajengan Sanusi, ya udah nanti saya minta bantuan Kartosuwiryo supaya Sukabumi diamankan. Betul. Kartosuwiryo kemudian kirim pasukan ke Sukabumi, dihalaunya itu Laskar Bambu Runcing yang komunis itu. Jadi, seperti sudah saya sampaikan, ternyata Ustadz Hasan itu sulit menembus barikade. Karena apa? Kartosuwiryo itu dilindungi benar. Nggak sembarang orang masuk. Jadi sulit, sehingga terlambat 3 hari. Mungkin karena sulit, mungkin karena dilihat di amplopnya suratnya Hotel Homan. Jadi para penjaga ini menganggap enggak terlalu penting. Sesudah 3 hari baru diterima. Dan proklamasi Darul Islam sudah terjadi. Jadi ya kata Kartosuwiryo, ini sayang katanya. Sudah terlambat. Ludah tidak dapat saya jilat kembali, kata Kartosuwiryo. Sudah terlanjur. Jadi itulah bagaimana peranan Pak Nasir. Dan sikap Masyumi terhadap DI itu jelas. Saya ingin bacakan keterangan Dewan Pimpinan Pusat Partai Masyumi. Ada berapa butir? Ada 5 butir. Pertama, meskipun dari pihak Masyumi telah kerap diterangkan perbedaan pendirian politik antara Partai Masyumi dengan Gerakan Darul Islam, tetapi rupa-rupanya bagi banyak orang, perbedaan pendirian itu belum jelas benar. 2, antara lain bagi alat-alat pemerintahan kita, terutama kalangan bawahan, belum begitu jelas benar perbedaan pendirian itu. 3, berhubung dengan hal tersebut di atas, maka Dewan Pimpinan Partai menganggap perlu untuk mengumumkan penjelasan yang tegas mengenai perbedaan pendirian politik antara Masyumi dan Gerakan Darul Islam. 4, Masyumi hendak mencapai maksudnya melalui jalan demokrasi parlementer, melalui jalan yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar dan semua undang-undang negara Republik Indonesia, dan tidak dengan jalan kekerasan atau dengan jalan membentuk negara dalam negara Republik Indonesia. Dengan pengumuman ini, mudah-mudahan menjadi tambah jelas perbedaan pendirian antara Masyumi dan Gerakan Darul Islam. Ini pernyataan dikeluarkan tanggal 20 Januari tahun 1951 di Lanjut kalau Lukman, tadi mati. Oke ya. Ya. Nah, jadi sesudah itu, sesudah Natsir gagal itu ya apa boleh buat, sudahlah. Nah, saya ingin menambahkan sedikit lagi peranan Natsir yang hampir-hampir nggak diketahui oleh publik, yaitu keterlibatan Natsir dalam panitia lambang negara. Kita tahu usul mengenai perlunya lambang negara pertama kali diajukan oleh Parada Harahap dalam rapat besar panitia perancang Undang-Undang Dasar tanggal 13 Juli 1945. Jadi sebelum merdeka itu Parada Harahap sudah mengusulkan supaya ada lambang negara. Parada Harahap mengusulkan supaya di samping bendera juga ditentukan lambang negara. Itu kutipan dari Risalah Persidangan. Semua setuju. Tetapi tidak perlu dalam Undang-Undang Dasar, nanti aja dalam Undang-Undang. Jadi setelah kemudian selesai dirumuskan konstitusi, sesudah Presiden dan Wakil Presiden terpilih, sudah semua pekerjaan selesai, ini dibicarakan lagi. Maka dibentuklah panitia oleh panitia persiapan kemerdekaan, itu dibicarakan lagi dan disetujui
dibentuklah panitia. Namanya Panitia Lambang Negara. Ki Hajar Dewantoro ditunjuk menjadi ketua panitia. Sekretarisnya Mr. Muhammad Yamin. Lalu Yamin dan Ki Hajar ini kemudian mengumpulkan berbagai bahan, dia pergi ke berbagai candi, ke tempat-tempat macam-macam lah, mencari jejak itu. Akhirnya yang ditemukanlah di berbagai tempat itu, yang banyak muncul itu adalah lambang burung Garuda yang di dalam berbagai mitologi disebut sebagai burung penjaga negara. Jadi di Candi Borobudur, di Candi Prambanan, di berbagai situs itu ditemukan burung Garuda. Tapi karena situasi politik pada masa itu tidak memungkinkan, maka usaha ini terhenti. Baru sesudah terbentuk kabinet RIS, ya, Sultan Hamid II dari Pontianak itu diangkat menjadi Menteri Negara. Tugasnya dua, menyiapkan gedung parlemen dan menyiapkan lambang negara. Nah, maka sebagai Menteri Negara, kemudian Sultan Hamid menghubungi, dia tahu Yamin pernah menjadi sekretaris panitia, dia hubungi Yamin. Maka dibentuklah kemudian panitia lambang negara. Yamin menjadi koordinator, Sultan Hamid menjadi koordinator, Yamin menjadi ketua. Anggota-anggotanya ialah Ki Hajar Dewantoro, M.A. Pelupesi, Muhammad Natsir, dan Profesor Dr. H.M. Nganten, R.M. Nganten Purbocaroko. Nah, setelah berapat, panitia kemudian menghasilkan dua rancangan. Rancangan itu, rancangan lambang negara, berbentuk burung Garuda. Tetapi dari Sultan Hamid dan dari Yamin. Dari Yamin itu karena terlalu banyak sinar-sinar sehingga kelihatan sekali terpengaruh oleh Jepang, itu ditolak. Nah, tinggallah rancangan Sultan Hamid. Rancangan Sultan Hamid itu burung Garuda, kepalanya manusia, badannya burung, tangan manusia memegang perisai. Ketika diajukan, itu dikritik oleh Pak Natsir. Pak Natsir bilang ini lambang ini terlalu mitologis, terlalu khayali. Jadi dia usulkan supaya lebih lebih realistis, tidak terlalu mitologis. Maka disetujuilah kemudian burung Garuda yang seperti sekarang ini. Lambang burung Garuda yang seperti kita lihat sekarang. Nah, kemudian burung Garuda itu kan ada lanjut, burung Garuda. ya, jadi di burung Garuda itu kan ada perisai. Nah, sila-sila Pancasila itu kemudian disimpulkan di situ. Pak Natsir itu mengusulkan untuk Ketua Yang Maha Esa, lambangnya adalah bintang emas segi 5. Itu sumbangan Pak Natsir. Nanti ada yang menyumbangkan padi kapas, pohon beringin, kepala banteng itu. Jadi ini ditulis oleh Sultan Hamid. Kata Sultan Hamid, saya putuskan ciptaan pertama berbentuk figur burung Garuda yang memegang perisai Pancasila. Seperti masukan Ki Hajar Dewantoro yang diambil dari mitologi Garuda pada peradaban bangsa Indonesia. Tapi ketika lambang negara ini saya bawa ke dalam rapat panitia lambang negara 8 Februari 1950, ternyata ditolak oleh anggota panitia lambang negara RIS yang lain, yaitu Muhammad Natsir. Ada keberatan dari Natsir
ada tangan manusia yang memegang perisai, terkesan terlalu mitologi dan feodal. Saya juga, kata Sultan Hamid II, saya juga meminta anggota dalam Panitia Lambang Negara untuk menyumbangkan pemikiran yang berhubungan dengan simbol-simbol ide Pancasila, seperti pesan Paduka Yang Mulia Presiden Soekarno. Ada yang menyarankan simbol keris, banteng, padi kapas. Kemudian saya memasukkan nur cahaya berbentuk bintang bersegi 5 atas masukan Muhammad Natsir sebagai simbol kesatu Pancasila. Jadi Pak Nasir itu ternyata kalau kita lihat lambang Garuda Pancasila, ternyata di situ ada sumbangan Pak Nasir. Nanti ini harus diingat-ingat oleh generasi kita. Jangan lupa bahwa Pak Nasir itu mengenai Pancasila ini bukan saja memperdebatkan substansinya, tapi bahkan ikut di dalam menyiapkan aksesoris dari Pancasila. Saya kira itu dulu Pak Sekjen, pengantarnya. Barangkali ada komentar, ada tambahan dari Pak Salim, dari NTT. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, walaupun tersendat-sendat, tapi kita penuh perjuangan. Tapi perjuangan tersendat-sendatnya jaga dengan ini. Jangan berkecil hati. Ini persoalan kecil bagi bangsa ini ya. Yang berat itu sesungguhnya tadi disampaikan cerita oleh Kang Lukman. Itu bagaimana mungkin ada RI sama-sama eksis ya di tempat yang sama, Kang Lukman itu. Iya, RI dan RIS, dan bergabung kemudian menjadi NKRI itu ya, Kang Lukman ya. Yang RI dan RIS itu ya. Ini secara dalam hukum mungkin ketatanegaraan sebagai bangsa ini menarik juga sebetulnya. RI dan RIS itu. Dan saat berarti pernah jadi presiden, ini tercatat nggak dalam sejarah Republik Indonesia itu, Kang Lukman? Nah, itu dia. Nggak diakui. Ya, itu kan menjadi perdebatan. Kalau ahli sejarah dari LIPI itu, ya Allah, siapa ini? Ahli sejarah LIPI itu Asfi Warman. Kalau Dr. Asfi Warman itu dia berpendapat, ya itu presiden. Itu presiden. Karena dia yang diproklamasikan oleh Soekarno-Hatta pada tanggal 17 Agustus 45 itu Republik Indonesia. Bukan Republik Indonesia Serikat. Jadi saat itu dia menjaga gawang ini. Jadi walaupun kedaulatan itu diserahkan kepada RIS, tapi kan RI-nya harus dijaga. Saat yang menjaga itu. Cuma lalu para ahli hukum bilang, oh enggak, dia itu gubernur. Karena RI turun derajatnya menjadi negara bagian. Tapi kan kita nggak pernah membuat provinsi Republik Indonesia. Yang kita proklamasikan kan itu kan omongannya Belanda aja kan gitu kan. Nah iya, artinya ini kan benteng negara Republik Indonesia 17 Agustus 45 yaitu RI. RI. Dan ya sesudah dia serahkan kedaulatan ke RI itu kan dibentuk kabinet RI. Ya, formaturnya itu kan Susanto tadi, Dr. Abdul Halim dan Pak Natsir. Pilihlah kemudian Dr. Abdul Halim menjadi Perdana Menteri. Itu program pertama dari kabinet Halim, kabinet RI di Jogja itu, menyatukan kembali Indonesia. Itu program utamanya, program pertamanya. Jadi, ya kalau secara spirit menurut saya, saat itu presiden. Walaupun secara yuridis barangkali tadi para ahli hukum menyebut itu dia gubernur, sama dengan gubernur. Gitu. Tapi kan dari spirit dia presiden dong. Betul.
Cuman kan legitimasinya itu. Jadi ada banyak, ada yang belum selesai kan itu. Tapi dibiarkan saja nggak selesai kan gitu kan. Nah, nggak diselesaikan. Iya. Seperti, Baik Kang Lukman, Pak. cuman begini. Mungkin ini ada yang terakhir yang menarik ya. Pertama memang Pak Nasir ini luar biasa. Menempatkan justru di tengah-tengah usulannya itu ketuhanan yang Maha Esa ya, dijadikan lambang, lambang bintang itu ya. Bintang Ya, emas itu luar segini. biasa, itu berkah yang menjiwai semua lambang-lambang yang lain. Ya. Apa dari 4 bidang itu ya. Ini bisa saja itu. Yang menarik sebetulnya Lukman, mungkin nanti ditelusuri ya. Kenapa apa hubungan Indonesia dengan Polandia gitu? Pertama memang benderanya dia putih merah kan sama aja. Kedua lambangnya Garuda juga. Oh, Garuda juga ya? Garuda juga dan nengok kanan juga. Saya pernah ke sana soalnya waktu saya ke Polandia itu, saya kaget. Ini lambangnya pengetahuan mungkin waktu itu kurang, ternyata loh. Ini kok, dan saya foto di situ. Garuda. Garuda berwarna merah. Jadi bahkan kakinya kan dia tidak mencengkram lambang Pancasila, tapi begini juga. Jadi kakinya, struktur kakinya, lehernya, badannya sama persis. Cuman dia bulu-bulunya itu kan kayak ini. Kalau ini kan lebih tertib diatur kalau Indonesia. Itu bagaimana bisa mirip? Bisa sama lah. Sama-sama Garuda. Garuda nengok sebelah kanan juga. Benderanya merah putih, putih merah. Bahkan Maroko merah putih. Jadi mungkin ya Kang Lukman, ini sebetulnya menarik kajiannya. Saya pernah mempelajari. Jadi merah putih Indonesia ini sebetulnya kan merah putihnya Majapahit Kang Lukman. Merah putih Majapahit. Bendera Majapahit itu kan merah putih tapi strip-strip. Merahnya ada 5, strip putihnya ada 4 gitu. Jadi 9, merah putih. Dan ini terinspirasi dari Muhammad Al-Fatih. Bahkan ada hadis namanya hadis merah putih. Ini menarik nanti kalau diperpanjang ya. Cuman nampaknya teman-teman sekalian, Kang Lukman masih ini juga nih, bermasalah lagi jaringannya ini. Jadi kita tutup ya, tidak ada pertanyaan ya, insya Allah. Pak Suwardi, Pak Salim, Pak Teddy, Pak Wildan Zaki, dan Pak Rusdi, Ustaz Rusdi, teman-teman NTT, alhamdulillah. Mudah-mudahan ke depan lebih lancar lagi dan kita bisa mengkaji banyak misteri. Di sejarah bangsa ini banyak misteri yang belum selesai gitu. Antara RI, RS, dan segala lambangnya, konstitusinya, dan lain-lain ya. Yang insya Allah ini menjadi pelajaran kita semua. Teman-teman sekalian, mari kita tutup dengan baca kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini kita ya masuk lagi Kang Lukman. Tapi dengar suara Kang Lukman tadi ya. Jadi billahi taufiq, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.